bertanya-tanya nggak sih gimana suatu perusahaan dalam memprediksi hasil penjualan dari produknya? Apakah hasil perkiraan selalu sama dengan nilai sebenarnya? Jadi, dalam video ini kami akan menganalisis penjualan produk startup menggunakan Perhitungan eksak Hampiran linear. dan integral. Oke, kasus pertama yaitu kasus 2 bagian 1 tentang masalah penjualan produk. Pertama ada deskripsi masalahnya ada di sini. Asik. Di sini saya akan membahas di pertanyaan yang A, yaitu hitunglah penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6. Oke, sebelum masuk ke hitungannya, pertama fungsinya yaitu PT sama dengan min 2T pangkat 3 ditambah 25T pangkat 2 dikurang 5T ditambah 50. Ini bukan sekedar rumus doang, tapi pemodelan ini menuju tentang model penjualan produknya. Artinya kalau kita masukin nilai T, disubstitusikan ke dalam rumusnya, akan mendapat perkiraan jumlah produk yang akan terjual pada bulan ke-6. Di poin A kita diminta untuk penjualan eksak di bulan ke-6. Eksak di sini maksudnya bukan perkiraan, tapi nilai sebenarnya pada model pada bulan ke-6. Kita masukin T sama dengan 6 karena penjualannya itu ditanyakan yaitu yang ke-6, bulan yang ke-6. Karena kita mau tahu kondisi 6 bulan setelah produk diluncurkan, jadi dimasukkan sama dengan min 2 6 angka 3 ditambah 25 6 dikurangkan dengan 5 dikali 6 tambah 50. Hasilnya min 432 ditambah 900 dikurang 30 ditambah 50, yaitu hasilnya 488. Dikarenakan dia satuannya ribuan unit, jadi penjualan pada bulan ke-6 adalah 488.000 unit. Masuk. Yang B, Mahmud. Ikat dulu ini. Apa langsung? Enggak. Ikat. Kita lanjut ke pertanyaan yang B, yaitu tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear L di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasi penjualan produk dari perusahaan startup pada bulan ke-6. Masalahnya di dunia nyata kita nggak selalu sampai sempat hitung rumusnya secara lengkap. Kadang perusahaan itu cuma butuh perkiraan cepat atau untuk ambil keputusan. Di sini kita ada persamaan itu min 2T pangkat 3 ditambah 25T pangkat 2 dikurang 5T ditambah 50. Kemudian kita hitung langsung rumusnya, yaitu PT sama dengan min 2 dikali 125 ditambah 25 dikali 25 dikurang 5 dikali 5 ditambah 50. Kita dapat hasilnya itu 400. Kemudian kita juga hitung turunannya. Turunannya itu ada PT sama dengan min 6T pangkat 2 ditambah 50T dikurang 5T. Langsung kita substitusikan, yaitu PT sama dengan min 6 dikali 25 ditambah 50 dikali 5 dikurang 5, kita dapat hasilnya yaitu 95. Kemudian kita hitung hampiran linear yang terdekat tadi, sama dengan kita dapat pertamanya itu P dalam kurung 5 ditambah P dalam P action dalam kurung 5 dan dalam kurung lagi T dikurang 5 tutup kurung. Kita substitusikan, didapat hasilnya itu 400 ditambah 95 dalam kurung T dikurang 5 kurung. Di sini nilai T-nya itu 6, jadi dapat L dalam kurung 6 sama dengan 400 ditambah 95 dalam kurung 6 dikurang 5. Lanjut lagi ke hasil itu 495 dikali 1, didapat 495 unit atau 49.000 unit, 495.000 unit. Selanjutnya pertanyaan yang C, yaitu bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A
dengan melakukan perhitungan terhadap persentase error antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan. Ya, langsung saja, selisih L dalam kurung 6 dikurang P dalam kurung 6 sama dengan 495 itu didapat dari sini, dan kurang 488 itu dari sini sama dengan 7. Kemudian kita jadikan jadi 7.000 unit. Selanjutnya persentase error persen sama dengan L dalam kurung 6 dikurang P dalam kurung 6 dibagi P dalam kurung 6 dikali 100% sama dengan 7 dibagi 488 dikali 100% sama dengan 1,43%. Selisihnya cuma sekitar 7.000 unit atau 1,43%. Artinya untuk kebutuhan praktis hampiran linear ini cukup bisa diandalkan. Dari sini kelihatan kalau matematika bukan cuma hitung angka, tapi bantu perusahaan memahami tren penjualan dan mengambil keputusan dengan cepat. Jadi selanjutnya adalah kan 2/2, yaitu menghitung total akumulatif penjualan. Nah, di sini sebuah departemen keuangan mencatat laju penjualan harian selama 10 hari promosi. Kita asumsikan hari ke N adalah X dan laju penjualan unit per jam adalah Y, dengan harga jual per unit adalah Rp15.000. Nah, kita pertama-tama menentukan bentuk fungsi secara eksplisit dengan rumus interpolasi linear mutlak, yaitu Px sama dengan Y0 ditambah dalam kurung Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0, lalu kita kalikan dengan X dalam kurung X dikurang X1. Nah, jadi kita itu menentukan beberapa titik, yaitu sebanyak 5 titik uji. Nah, titik uji yang pertama yaitu 0 sampai 2, yaitu ini dengan ini. Nah, untuk X0-nya adalah ini, dan Y0-nya adalah ini. Kemudian X1-nya adalah ini, ini, dan Y1-nya adalah ini. Nah, kita substitusikan dengan rumus ini. Nah, jadi P1 dalam kurung X sama dengan 10 ditambah dalam kurung 25 dikurang 10 per 2 dikurang 0. Lalu dikalikan dengan dalam kurung X dikurang 10 dan 0. Nah, terus hasilnya adalah 10 ditambah dalam kurung 15 per 3 dikali X dikurang 0. Kemudian 10 ditambah 7,5 hasil dari pembagi ini kita kalikan dengan X dikurang 0. Kemudian didapati hasil 10 ditambah 7,5X. Nah, ini adalah nilai fungsi dari titik 1. Kemudian untuk titik keduanya dengan cara yang sama, yaitu dengan rumus seperti ini juga didapatkan 10 ditambah 7,5X. Ini adalah fungsi dari titik kedua. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu 950 dikurang 2,5X, terus titik keempat 80 dikurang 7,5X, dan untuk yang terakhir titik kelima yaitu 80 dikurang 7,5X. Nah, dari 5 titik uji tersebut kita hasilkan fungsi eksplisit, yaitu 0 sampai 4 adalah 10 ditambah 7,5T, 4 sampai 6 adalah 50 dikurang 2,5T, dan 6 sampai 10 adalah 80 dikurang 7,5T. Oke, jadi kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kita disuruh mencari total penjualan kumulatif. Dari pertanyaan sebelumnya kita dapatkan 3 fungsi eksplisit, di mana 10 ditambah 7,5T, 50 dikurang 2,5T, dan 80 dikurang 7,5T. Selanjutnya kita akan
mencari kakak penjualan kumulatif, pertama kita akan menjumlahkan integral-integral yang ada, di mana integral 0 10 FTDT sama dengan integral 0 sampai 4 10 ditambah 7,5 TDT ditambah dengan integral 4 sampai 6 50,2 50 dikurang 2,5 TDT dan integral 6 sampai 10 80 dikurang 7,5 TDT, di mana kita akan mencari hasil dari masing-masing integral tersebut seperti ini. Yang pertama, kita akan mencari hasil dari integral 0 sampai 4, di mana integral 0 sampai 4 itu yaitu samaannya 10 ditambah 7,5 T dt. Nah, untuk mencari hasilnya, pertama kita akan mengintegralkan samaan yang ada seperti ini, di mana x menjadi x n tambah 1 per n tambah 1. Selanjutnya, kita teruskan 10 menjadi 10T per 1 ditambah dengan 7,5T. Kita integralkan menjadi 7,5T kuadrat dibagi 2, di mana batas-batasnya di sini yang pertama 0 sampai 4. Kemudian kita substitusikan T-nya dengan angka-angka 0 sampai 4 seperti ini. Karena apapun angka 0 ketika dikalikan sesuatu maka hasilnya 0, maka kami anggap semua ini menjadi 0. Setelah disubstitusikan, hasilnya menjadi 40 per 1 ditambah 120 per 2 dikurang 0. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 2 dibagi 1 sama dengan 2, dan 2 dikali 40 sama dengan 80. 2 dibagi 2 sama dengan 1 dikali 120 sama dengan 120. Kemudian kita tambahkan 80 ditambah 120 sama dengan 200 per 2 dikurang 0, hasilnya 200 dibagi 200 per 2, sehingga ketika kita bagi hasilnya menjadi 100. Selanjutnya, dengan cara yang sama kita akan mencari hasil dari integral 4 ke 6 50 dikurang 2,5 T dt. Dengan cara yang sama kita hasilkan di 300 per 1 dikurang 90 per 2 dikurang dengan 200 per 1 dikurang 40 per 2. Kita akan mengurangkan dari yang batas atas kemudian dikurang dengan batas yang bawah. Mengapa? Supaya hasilnya tidak minus. Oke, kita substitusikan sehingga seperti ini dan kita samakan juga penyebutnya sehingga hasilnya menjadi 510 per 2 dikurang 360 dikurang 2. Maka hasilnya 150 dibagi 2 sama dengan 75 untuk integral yang 4 ke 6. Selanjutnya kita pindah ke integral yang ketiga yaitu 6 dari 6 ke 10 yaitu 80 dikurang 7,5 T dt. Kita integralkan dan kita substitusikan sama nilainya yaitu 10 dan juga 6, maka hasilnya menjadi 800 per 1 dikurang 750 per 2 dikurang 480 per 1 dikurang 270 dikurang 2. Kemudian kita samakan lagi penyebutnya 2 sehingga hasilnya 850 per 2 dikurang 690 per 2. Lalu kita kurangkan sehingga mendapatkan hasil 160 dibagi 2 yaitu 80 untuk integral yang ketiga. Dari ketiga hasil tersebut akan kita jumlahkan 100 ditambah 75 ditambah 80 menghasilkan nilai 255. Kemudian untuk mendapatkan total penjualan kumulatifnya akan kita kalikan dengan 15.000 yaitu harga per unitnya, sehingga kita mendapatkan hasil sebesar 3.825.000 untuk total penjualan kumulatif. Lalu pada soal berikutnya yaitu estimasi total penjualan kumulatif menggunakan pilihan kiri. Di sini diketahui delta T-nya sama dengan 2 dan harga per unitnya yaitu 15.000. Di sini kita menggunakan rumus delta T dikali dengan R0 ditambah R2 ditambah R4 ditambah R6 ditambah R8 dan ditambah R10. Lalu kita substitusikan di mana delta T-nya sama dengan 2, R0-nya sama dengan 10, R2-nya sama dengan 25, R4-nya 40, R6 35, R8 20 dan R10 5. Lalu kita jumlahkan. Di sini didapat hasilnya 130 dikali dengan 2. Lalu didapat hasilnya 250. Lalu kita kalikan dengan harga per unitnya yaitu 15.000. Didapat di sini hasilnya 3.900.000. Lalu selanjutnya kita bandingkan dengan hasil
penjualan kumulatif di soal sebelumnya. Jadi soal yang E ini didapat penjualan kumulatifnya yaitu 3.825.000. Kita bandingkan dengan yang F yaitu 3.900.000. Dan hasil perbandingannya ini F lebih besar dari E. Awalnya kelihatan ribet sih, rumusnya banyak. Tapi ternyata pas alurnya diurutin, alurnya jadi jelas. Ya. Fungsi penjualannya ngasih gambaran kondisi yang sebenarnya. Hampiran linearnya kepake buat perkiraan cepat. Integralnya buat melihat total penjualan selama periode tertentu. Dan Riemann dipakai kalau datanya nggak lengkap, tapi tetap mau estimasinya. Itulah presentasi kami mengenai proyek mini matematika 1, bagian 2. Kami dari Prodi Teknologi Pangan Dan kami, Teknik Lingkungan, dari Institut Teknologi Kalimantan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. bye-bye.